Halo geng, selamat datang di channelnya Dewa Langit. Oke, kali ini saya akan membacakan berita-berita yang ya mungkin sebagian ada yang sudah membaca atau yang belum membacanya. Karena ada 5 paranormal atau dukun sakti ya geng di Indonesia. Siapakah saja? Langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama ini dilansir dari berita 99.co ya. Yang pertama ada Mama Lauren. Siapa yang nggak kenal Mama Lauren lah ya. Beliau terkenal kan waktu memprediksikan Aceh, bencana Aceh gitu ya. Nah, di sini juga nama Mama Lauren mulai terkenal setelah ia meramalkan bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Wanita bernama lengkap Laurenita Katarina van Hoof ini memprediksi bencana Aceh beberapa bulan sebelum peristiwa terjadinya bencana tsunami di Aceh, geng. Walaupun ramalan bencana Mama Lauren selalu benar, Mama Lauren menolak dipanggil sebagai seorang paranormal. Jadi Mama Lauren ini, beliau ini menolak dipanggil paranormal, geng. Nggak mau dikatakan orang pintar gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, orang pintar dalam tanda kutip. Ia menganggap bakat ramalannya sebagai anugerah yang diberikan Tuhan dan bukan ilmu klinik. Jadi ya itu titisan Tuhan aja menurut beliau gitu ya, teman-teman. Oke, next. Yang kedua ada Jayabaya, teman-teman. Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri yang dikenal dengan ilmunya yang luas. Kepintaran Jayabaya berhasil membawa Kediri ke puncak keemasan di tahun 1135 sampai 1157. Emang terkenal sih ya Jayabaya tuh, sampai yang kemarin itu kasus apa ya? Taulah, waktu Pilpres kalau nggak salah itu muncul ramalan-ramalan Jayabaya ya teman-teman. Ramalan Jayabaya yang terkenal pada masanya adalah kehadiran kereta yang bergerak tanpa kuda. Jadi beliau sudah memprediksikan atau meramalkan ya, di masa yang akan datang akan ada kereta tanpa kuda. Mungkin sekarang ya mobil kayak gitu ya teman-teman. Ia juga memprediksikan kehadiran kalung besi sebagai jalan utama di tanah Jawa. Kalung besi kalau sekarang itu rel kereta api teman-teman ya. Terakhir ia juga meramalkan hilangnya pesona pasar barter dan mulai era pertukaran dengan selembar kertas. Ya benar ya, sekarang jarang yang barter, jarang ya, udah nggak ada kayaknya ya. Apa masih ada di daerah lain gitu ya. Sekarang apa-apa harus transaksinya menggunakan uang gitu ya teman-teman. Oke, next. Nomor 3 ada Ki Gendeng Pamungkas. Kesaktian Ki Gendeng Pamungkas sudah tidak bisa diragukan lagi katanya. Pria yang sudah wafat ini dikenal karena berniat menyantet mantan Presiden Amerika Serikat George Bush pada tahun 2006. Oh, jadi beliau sudah wafat ya teman-teman. Tidak hanya Bush, Ki Gendeng Pamungkas juga mengancam akan membuat pasukan Bush kesurupan jika ia datang ke Indonesia. Mantul nih. Mantul nih ya teman-teman. Harusnya dukun-dukun yang mengklaim dukun sakti itu seperti ini gitu ya. Ada bela negaranya, apa saya nggak tahu aja gitu ya. Menurut berita yang beredar, ritual santet Ki Gendeng Pamungkas dibatalkan setelah dirinya kedatangan staf Bush. Jadi ada negosiasi lah dari staf Bush, jangan sampai seperti itu. Mungkin itulah kesaktian Ki Gendeng Pamungkas ya teman-teman. Oke, next. Nomor 4 ada Permadi, teman-teman.
Permadi merupakan salah satu paranormal tersakti di Indonesia yang juga tidak kalah jago katanya. Ramalan-ramalan yang dikeluarkan Permadi cenderung kontroversi. Kenapa kontroversi ya? Seperti pada tahun 2016 ia mengatakan bahwa akan ada Satria Piningit yang menggulingkan kepemimpinan Jokowi. 2016 Satria Piningit. Sampai sekarang kok Jokowi masih menjabat gitu ya, karena banyak sekali ininya lah enggak ya, karena masih masa baktinya gitu ya tentunya. Ramalan dianggap kebohongan belaka oleh beberapa orang. Walaupun begitu banyak juga yang mempercayai Permadi dan menganggapnya sebagai sosok sakti ya. Oke, next. Di nomor 5 ada Suhu Acai, teman-teman. Lahir dengan nama Teeng Taji. Lahir dengan nama Deeng Tejai. Apa sih bacanya? Susah saya. Suhu Acai merupakan tokoh berpengaruh di bidang ilmu sihir Tionghoa. Ia dikenal dengan jurus lidahnya yang konon bisa membuat orang menuruti semua yang ia ucapkan, teman-teman. Mantap ya, jadi lidahnya sakti gitu ya, bisa apapun yang diomongin orang itu percaya gitu, teman-teman. Salah satu hal yang ia berhasil dapatkan dengan ilmunya adalah meminta Imlek menjadi libur nasional, katanya, teman-teman. Oh, jadi Imlek libur nasional itu ada pengaruh dia ternyata itu, teman-teman. Jadi berpengaruh lah dia untuk peliburan nasional Imlek gitu ya. Tidak hanya itu, sosoknya juga sangat dihormati di kalangan masyarakat Tionghoa sebagai ahli Feng Shui. Feng Shui itu ilmu apa ya? Yang tahu komen dong, teman-teman. Oke, apakah kalian percaya dengan adanya paranormal atau dukun, bisa dibilang itu orang pintar gitu ya? Kalau saya sih percayalah dengan hal gaib, saya percaya. Tapi untuk dukun, saya juga percaya. Kalau dukun anak, dukun pijat, yang lain-lain ada gitu ya. Saya percaya adanya dukun, tapi saya tidak meyakini sepenuhnya gitu ya. Karena keyakinan saya semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap hati-hati karena makhluk tak kasat mata ada di sekitar kita.